Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, 3 hari lalu atau tepatnya hari Selasa, Mahkamah Konstitusi membuat sebuah putusan yang bikin heboh jagat politik nasional. Putusan tersebut adalah penolakan atas gugatan terhadap Undang-Undang IKN nomor 21 tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Singkatnya, ada seorang atau sekelompok warga negara yang mempersoalkan tentang Undang-Undang IKN dan Undang-Undang DKJ atau Daerah Khusus Jakarta gitu ya. Nah, Undang-Undang IKN sudah menetapkan bahwa IKN yang sekarang prosesnya sedang dikebut itu adalah ibu kota negara. Sementara di sisi yang lain, Undang-Undang DKJ sudah tidak lagi menempatkan Jakarta sebagai ibu kota. Makanya nggak disebut DKI atau daerah khusus ibu kota, melainkan DKJ yaitu daerah khusus Jakarta. Saya ringkas dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, pemohon mempersoalkan perihal kekosongan ibu kota di mana IKN belum beroperasi sebagai ibu kota, tapi di sisi yang lain Jakarta sudah ditetapkan sebagai tidak lagi ibu kota. Lalu gugatan pemohon tersebut ya ditolak MK karena sebetulnya semuanya udah jelas. IKN sudah ditetapkan sebagai ibu kota dan proses pemindahan akan ditandai dengan Kepres. Semua sudah sesuai undang-undang kok. Nggak mungkin lah negara sebesar Indonesia ini alami kekosongan ibu kota. Ibu kota itu dalam pemahaman politik kontemporer adalah rumah bagi pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi ada ketetapan dan ada pemindahan. Ketetapannya sudah final secara legal, yaitu IKN adalah ibu kota Indonesia. Tinggal soal waktu ketetapan itu dilaksanakan. Nah, berbicara soal waktu, kita berbicara soal pemindahan. Pemindahan ini, teman-teman, direncanakan akan dimulai bertahap sejak 2028. Rencana pemindahan ini sudah menjadi peraturan formal dengan diterbitkannya Perpres atau Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Itu lumayan detail loh, Perpres tersebut. Jadi Perpres itu menyatakan ada beberapa syarat untuk dikebut ya supaya IKN beroperasi mulai 2028. Misalnya KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan dan sekitarnya itu terbangun seluas 800 sampai 850 hektar. Penyelesaian gedung perkantoran di IKN minimal 20%. Cakupan layanan kota cerdas minimal 25%. Dan lain-lain. Tinggal nanti pada tanggalnya IKN untuk kick off akan diformalkan melalui keputusan presiden atau Kepres. Pasti ada yang nanya, kabarnya IKN jadi kota hantu. Bohong itu, hoax itu, DFK itu. Per Mei 2026, pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara atau IKN telah mencapai lebih dari 77% dengan fokus pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif untuk mendukung target menjadi ibu kota politik pada 2028. Tahap 1 2022 sampai 2024 ya yaitu infrastruktur dasar itu sudah selesai dan kini berlanjut ke tahap 2 2025 sampai 2029 yang mencakup pengembangan ekosistem perkantoran intensif. Tahap 1 selesai sesuai jadwal, tahap 2 dimulai sesuai jadwal. So, nggak ada kota hantu, kecuali pikiran yang sebarin kabar hoax itu yang serem kayak hantu. Kembali ke gugatan yang ditolak MK. Logika sehatnya, teman-teman, yang namanya gugatan ditolak, ya artinya tidak ada yang berubah. Undang-undang yang berlaku, ya tetap berlaku. Peraturan yang berlaku, tetap jadi rujukan. IKN sudah ditetapkan sebagai ibu kota. Ya ketetapannya tidak berubah. Pemindahan akan ditentukan oleh Kepres. Ini juga nggak ada yang berubah. Sementara saat ini IKN pembangunannya terus dikebut. Ya. Rencana masih terus ongoing untuk diimplementasikan. Tapi mungkin karena IKN ini kerap disebut oleh banyak pihak
sebagai proyeknya Pak Jokowi atau identik dengan Pak Jokowi, ya. Dan bukan Pak Jokowi namanya kalau nggak dihujat, difitnah, dan dihujani dengan kebencian. Jadi banyak media yang menuliskan, terutama di judul ya, bahwa MK tolak gugatan tentang IKN, ibu kota tetap Jakarta. Buat teman-teman yang udah dengar penjelasan saya tadi mungkin paham bahwa ibu kota tetap Jakarta ini maksudnya bukan mengubah ketetapan, tapi ini adalah solusi sementara sembari menunggu pemindahan. Kenapa teman-teman paham? Ya karena teman-teman sekarang udah tahu apa yang digugat, apa yang ditolak, dan kenapa gugatan ditolak. Nah, buat banyak sekali orang, judul tersebut hanya dibaca MK tetapkan Jakarta sebagai ibu kota. Seolah ada perubahan pada ketetapan yang tadi saya bilang. Ada banyak media mainstream ya, tapi ini yang saya lihat paling banyak dibahas tuh di X ya, platform X. Jadi ada akun yang namanya @jakartatalk yang posting soal ini. Dia bilang, berdasarkan putusan terbaru per 12 Mei 2026, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Jakarta ibu kota negara. FYI, anggaran untuk IKN per 2025 aja udah 75 triliun. Terus nggak jadi apa-apa. Bisa bangun berapa banyak sekolah itu harusnya. Sambil menampilkan 3 emoticon orang menangis-nangis sedih ya. Sontak cuitan ini ramai, nggak tanggung-tanggung. Cuitan ini dilihat oleh 4,7 juta pasang mata. Hujatan dan penghakiman pun ya datang dari mana-mana merespon cuitan ini. Pertama, datang dari pegiat media sosial yang sering wirawiri di TV, yaitu Mas Semi, pemilik akun @notaslimboy. Dia bilang, kebijakan yang salah begini, kalau pakai logika beberapa kasus, sekarang bisa dikriminalisasi. Wah. Ada juga dari sutradara film agak lain, Bang Muhad Kli, Aco, ya, dia bilang, enak memang menghambur-hamburkan uang, katanya. Dan ada juga dari presenter olahraga, Mbak Mutia, pemilik akun @mutia911. Dia bilang, yang ini udah jelas putusan, bahwa nggak jadi apa-apa, nggak ditangkep. Halo, katanya. Sebetulnya masih ada lagi ya. Salah satunya itu dari senior saya di sini, di Cokro TV, beliau adalah ex Cokro TV, Mas Guntur Romli, tapi ya sudah, 3 ini aja udah cukup. Kawan-kawan kita ini sudah kegocek sama framing jahat dari judul ya, yang ditulis Jakarta Talk soal IKN, lalu mengeluarkan komentar-komentar sadis ya. Itu baru satu dari Jakarta Talk doang ya. Sebetulnya ada banyak. Di Instagram juga ada banyak. Akhir kata teman-teman, saya ingin ingetin teman-teman bahwa kita hidup di era 3 rezim digital. Rezim clickbait, rezim viralitas, dan rezim algoritma. Rezim clickbait adalah ketika media nasional kita kerap menaruh judul bombastis untuk meraup klik. Karena dari sana mereka mendapatkan keuntungan dari AdSense. Rezim viralitas adalah ketika influencer-influencer menggelindingkan lagi framing dari judul media yang bombastis tersebut dengan komentar yang mengaduk emosi demi menjadi viral atau demi viralitas. Dan ketika emosi kita sudah diaduk, lalu rezim algoritma akan semakin mengaduknya lagi dengan hanya menampilkan postingan sejenis yang telah mengaduk emosi kita. Hasilnya DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian sudah menjadi subur di negeri ini. Inilah dia teman-teman cognitive warfare atau perang kognitif yang mengaburkan batasan antara kebenaran dan penghakiman. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.